Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ansur wahfaz wa ayyid nahdatal watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli, amma ba'd. Saudara-saudaraku kaum muslimin muslimat rahimani wa iyyakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah, kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada kesempatan ini, di bulan yang mulia ini, bulan yang agung, tamu yang memberikan hikmah yang sungguh sangat besar bagi kita semua, yang tentunya semua itu karena rahmat atau kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala yang begitu besar kepada kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku kaum muslimin muslimat rahimani wa iyyakumullah. Memang benar Ramadan saat sekarang ini berbeda dengan Ramadan yang terdahulu. Kita sekarang ini dianjurkan oleh pemerintah untuk melaksanakan ibadah di rumah saja. Dan kita juga dilarang terlalu banyak keluar. Bahkan kalau bisa jangan keluar kecuali hal yang sangat penting. Semua ini tujuannya adalah untuk kemaslahatan kita sebagai rakyatnya. Pemerintah berusaha menjaga kita supaya kita tidak kena dengan penyakit. Dan itu adalah kewajiban pemerintah untuk menjaga kemaslahatan, kesejahteraan, keamanan, kenyamanan rakyatnya. Dan ini harus kita saling memahami dan saling memaklumi. Jadi jangan kita saling menyalahkan antara satu dengan yang lain. Ya memang kalau kita katakan ini ujian, ya benar ini adalah ujian. Kalau kita katakan lockdown ini menyebabkan kita banyak mengalami kesulitan dari segi ekonomi, ya memang demikian. Tapi yakinlah bahwa inna ma'al usri yusra. Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan inna ma'al usri yusra. Jadi Allah akan membalas semua kesulitan itu dengan banyak sekali kemudahan. Jadi satu kesulitan dibayar banyak kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu salah satu isyarat dari Al-Quran mengapa kalimat al-usri tidak sama dengan kalimat yusra. Jadi al-usri di situ memakai alif lam, yusra tidak memakai alif lam.
Artinya satu kesulitan akan diganti oleh Allah dengan banyak kemudahan. Banyak kemudahan tentunya. Jadi untuk mendapatkan kemudahan itu ya harus kita sabar. Innallaha ma'as sabirin. Allah akan selalu bersama orang-orang yang sabar tentunya. Jadi saudara-saudaraku kaum muslimin muslimat rahimani wa iyyakum Allah. Sabar artinya menahan diri. Menahan diri untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang akan merugikan diri kita sendiri atau merugikan orang lain, baik di dunia atau di akhirat, di hadapan Allah ataupun di hadapan makhluk-makhluknya. Jadi sabar, tahan diri. Mari kita kembalikan semua ini kepada kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menguji kita dengan semua ini karena Dia sayang sama kita. Karena Allah ingin kita mendapatkan kemuliaan-kemuliaan yang luar biasa. Allah ingin kita senang dan bahagia di dunia dan di akhirat. Jadi Allah menguji kita karena Dia sayang, karena Dia cinta. Jadi idza ahabballahu 'abdan ibtalah liyasma'a tadarru'ah. Jadi Allah menguji kita sebagai hambanya. Jadi bukan untuk menjauhkan kita dari dirinya, tapi untuk mendengar doa-doa kita. Jadi Allah menginginkan kita ketika mendapatkan ujian ini, dekatkan diri kita kepada Allah. Dekatkan, terus dekatkan diri kita kepada Allah. Karena pada hakikatnya Allah itu sudah lebih dulu mendekatkan diri kepada kita. Jadi Allah pada dasarnya, pada hakikatnya tidak ingin jauh dari kita sebagai umat mukmin. Tapi kita ini yang mukmin ini yang banyak menjauh dari Allah. Nah, maka pada saat sekarang ini kita diinginkan kembali kepada Allah, dekatkan diri kepada Allah, dan di bulan suci Ramadan ini adalah bulan untuk kita bertaubat, bulan untuk kita mendekatkan diri, meraih rahmat yang sebanyak-banyaknya, meraih kemuliaan yang sebanyak-banyaknya. Maka mari kita sambut semua ini dengan sabar, tenang, dan mari kita semua berusaha untuk terus-menerus beribadah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun jangan kita lupakan ikhtiar kita. Ikhtiar, berusaha jangan sampai kita terjebak dalam kemaksiatan. Berusaha hindari semua penyakit. Berusaha untuk membatasi diri kita dengan orang-orang yang terkena penyakit agar kita selamat. Tapi membatasi diri bukan berarti kita menjauhi mereka seolah-olah kita tidak pernah kenal mereka, bukan. Jadi membatasi diri bukan berarti kita membuang orang dari kehidupan kita, bukan. Tapi membatasi diri di sini jangan kita mendekati penyakit.
Jadi kalau ada orang atau ada saudara-saudara kita yang terpapar corona misalnya, ya sudah, jangan dikunjungi, jangan salaman dengan dia, tapi kita tetap doakan dia. Tetap doakan dia. Kita ziarahi lewat HP misalnya. Kita kunjungi lewat video call misalnya. Jangan seolah-olah kita tidak pernah kenal dengan mereka, itu salah. Lebih-lebih kaum muslimin itu adalah saudara-saudara kita. Jadi innamal mu'minuna ikhwatun. Jadi kita semua bersaudara. Jadi muslim yang satu bersaudara dengan muslim yang lainnya. Dan perlu kita ingat bahwa persaudaraan kita seagama itu jauh lebih kuat daripada persaudaraan kita senasab atau dalam satu keturunan. Ini yang harus kita ingat. Jadi kita tetap doakan mereka. Kita peringati dia untuk dia bisa mengisolasi diri. Kita nasihati dia supaya dia bisa berobat dengan baik. Dan inilah yang harus kita lakukan agar kita jangan sampai seperti orang tidak bersaudara. Jadi saudara-saudaraku kaum muslimin muslimat rahimani wa iyyakumullah. Nah, salah satu cara kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah dengan kita saling membantu dengan sesama kita. Yang membantu di sini dengan apa yang kita mampu tentunya. Jadi jangan sampai kita memaksakan diri untuk membantu orang dengan apa yang kita tidak mampu. Dan ini bukan suatu hal yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bantu orang dengan apa yang kita mampu, itu anjuran. Jadi jangan memaksa diri, jangan mempersulit diri. Karena wasyara'iul islami mabniyatun ala taisir. Jadi syariat Islam itu pada dasarnya, pada prinsipnya itu selalu mempermudah kita. Jadi yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Jadi Allah menginginkan kemudahan bagi kita. Tidak pernah Allah akan mempersulit kita. Rasulullah SAW menegaskan, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Jadi apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW maka kita kerjakan sesuai dengan kemampuan kita. Jadi Rasul tidak mempersulit kita. Jadi saudara-saudaraku kaum muslimin muslimat rahimani wa iyyakumullah. Nah, di dalam hadis tadi Rasul sudah menegaskan fa'tu minhu mastata'tum, kerjakan sesuai dengan kemampuan. Jadi kerjakan sesuai dengan kemampuanmu. Jadi membantu orang sesuai dengan kemampuan kita dan dengan apa kita mampu. Beribadah tarawih, laksanakan. Bagaimana cara kita mampu? Kalau kita mampu hanya berdua, ya berdua. Ya. Kalau kita mampu berjamaah di rumah saja, ya silakan berjamaah di rumah saja dengan anak, istri. Dan sekarang ini sudah ditegaskan bahwa kita tidak laksanakan tarawih di masjid atau di musholla. Dan di sini dianggap kita tidak mampu karena memang ada wabah.
Jadi jangan paksa diri untuk melaksanakan sholat tarawih atau tadarusan di masjid atau di musola. Saudara-saudaraku, kaum muslimin muslimat rahimani wa iyyakumullah. Nah, dalam hadis yang tadi juga dijelaskan, wa ma nahaitukum anhu fajtanibhu. Nah, ini penegasan dari Rasulullah SAW. Apa yang aku larang kepadamu, fajtanibhu, hindari jauh-jauh. Jadi cegah diri. Jadi di sini tidak ada mastatoktumnya. Jadi kalau larangan itu wajib kita cegah, wajib kita jauhi. Jangan sekali dekati larangan-larangan itu. Nah, jadi kalau kita mendekat ke suatu larangan, maka dikhawatirkan nanti akan terjerumus ke dalam larangan itu sendiri, yang artinya adalah kita akan terjerumus ke dalam maksiat. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Saudara-saudaraku kaum muslimin muslimat rahimani wa iyyakumullah. Sebelum kita lanjutkan apa yang akan kita bicarakan ini ada pertanyaan yang kita perlu sikapi bersama, yakni tentang niat puasa. Jadi ada pertanyaan tentang niat puasa. Nah, ini penting. Jadi kapan kita berniat untuk puasa? Bolehkah kita berniat puasa setelah subuh? Nah, di sini saudara-saudaraku sekalian rahimani wa iyyakumullah, mari kita bersama-sama menyikapi tentang niat puasa itu sendiri. Ya. Jadi dalam kitab yang ada di hadapan saya ini, yakni kitab At-Taqriratus Sadidah fil Masailil Mufidah, yang disusun oleh Al-Imam Al-Faqih Zain bin Ibrahim ibnu Zain ibnu Sumit, ditegaskan bahwa arkanus shaum, jadi rukun puasa itu isnan, ada dua. Yang pertama adalah niat. Ar-ruknul awwalu an-niyatu, sawa'un akana fardhan am naflan, liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat. Jadi niat itu adalah rukun puasa. Ya. Nah, jadi secara singkat di sini dinyatakan bahwa untuk puasa fardu itu harus tabyid. Ya. Jadi harus dilakukan di waktu malam itu. Jadi tidak boleh kita berniat setelah subuh. Jadi karena yadkhul waqtuha min ghurubis syamsi ila tulu'il fajri, fa yajib at-tabyid, jadi bertakyin ke Ramadan atau kafar. Jadi niat itu di malam hari, ya, dari maghrib sampai tulu'il fajri, sampai terbit fajar shadiq itu sendiri, terus sampai sebelum subuh. Ya, jadi dan wajib ditakyin. Ya, jadi disebut gitu, puasanya puasa apa. Ya. Jadi di sini ditegaskan untuk lafaz niatnya nawaitu shauma ghadin
an adai fardhi syahri Ramadan li hadhihi sanati lillahi ta'ala. Nah, seperti itu secara singkat dapat kami sampaikan. Jadi intinya tidak boleh kita berniat setelah subuh. Jadi wajib niat puasa Ramadan itu di tabyid, jadi di malam harinya. Saudara-saudaraku kaum muslimin muslimat rahimani wa iyyakumullah. Jadi inti dari apa yang saya sampaikan sekarang ini, mari kita terima segala sesuatunya dengan ikhlas, kita sabar menghadapi segala sesuatunya, kita beribadah sesuai dengan keadaan kita masing-masing. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wallahu a'lamu bissawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lamu bissawab. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.